Lalu bagaimana perkembangan terbaru dari penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka? Kita bergabung dengan rekan-rekan kami yang siap dengan laporan terbarunya. Ada Shena Damayana dari Gedung KPK dan Alvin Saputra di kediaman Hasto Kristianto di Bekasi. Kita akan ke Shena Damayana dulu pemirsa. Selamat malam Shena, ada informasi terbaru apa di KPK? Silakan informasinya. Ya, selamat malam Fatima Albar. Memang betul sekali pasca ditetapkannya Hasto Kristianto yaitu Sekretaris Jenderal dari DPP PDIP. Ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlihat situasi terkininya pemirsa, memang masih belum ada aktivitas kembali dalam lingkup penetapan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Memang sebelumnya di sore hari Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri telah melakukan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK yaitu Setio Budianto. Penetapan Hasto Kristianto menjadi tersangka ini perihal dengan kasus utama yaitu pemberian hadiah atau pemberian janji terhadap pegawai negeri maupun penyelenggara negara, dalam hal ini yaitu Wahyu Setiawan atau Ketua KPU periode 2017-2022 perihal penetapan anggota DPR RI terpilih di periode 2019 sampai 2024 yang dilakukan oleh Harun Masiku yang sampai sekarang tentunya masih dicari. Dan dari konferensi pers yang dilakukan oleh KPK ini menyatakan telah menemukan bukti keterlibatan dari Sekjen DPP PDIP yaitu Hasto Kristianto pada kasus penyuapan penyelenggara negara tersebut. Dan KPK pun menjelaskan ada beberapa peranan dari Hasto Kristianto, yaitu diantaranya adalah Hasto menempatkan Harun Masiku di Dapil 1 Sumatera Selatan, padahal harusnya Harun Masiku ini berada di Dapil 1 Sulawesi Selatan atau Sulsel, tepatnya dari Toraja. Yang kedua, ini dari proses pileg tahun 2019, Harun Masiku sendiri ternyata hanya mendapatkan suara sebanyak 5.800 lebih. Sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia ini mendapatkan suara sebanyak 44.000 lebih suara. Inilah yang menyebabkan harusnya Rizky Aprilia lah yang naik menggantikan almarhum Nasaruddin Kemas. Yang ternyata KPK menyebutkan bahwa Hasto Kristianto ini melakukan upaya-upaya agar dimenangkannya Harun Masiku dalam proses pergantian antar waktu. Nah, antara lain juga pemirsa, peranan dari Hasto Kristianto ini merupakan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung dan juga menandatangani surat dari keputusan judicial review. Setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung, KPU pun menyebutkan bahwa mereka enggan untuk melakukan keputusan judicial review tersebut yang menyebabkan Hasto Kristianto meminta fatwa kembali terhadap Mahkamah Agung. Selain itu, secara paralel, Hasto pun meminta Rizky Aprilia untuk mundur sebagai DPR RI terpilih pada saat itu, namun ditolak oleh Rizky Aprilia yang bahkan surat undangan pelantikan dari DPR RI ini disebutkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini ditahan oleh Hasto Kristianto pada saat itu. Maka dari itu belum berhasilnya hal tersebut, Hasto Kristianto melakukan upaya lain dengan bekerja sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan untuk melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan yaitu Ketua KPU periode tersebut. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019 KPK menyebutkan bahwa Hasto Kristianto menemui secara langsung Wahyu Setiawan. Demikian, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Shena Damayana mengabarkan langsung dari Gedung KPK. Kita akan bergeser ke kediaman Hasto Kristianto. Pemirsa, sudah ada Alvin Saputra di sana. Selamat malam Alvin, seperti apa situasi di kediaman Hasto Kristianto? Silakan informasinya. Ya baik Fatima dan juga pemirsa, memang saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK memang resmi menetapkan tersangka Sekjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ataupun PDIP, Hasto Kristianto, yang dimana memang dalam kasus lanjutan dari politikus PDIP yaitu Harun Masiku, dimana pemirsa saat ini di tempat saya mengabarkan berada persis di depan rumah dari Sekjen dari PDIP yaitu Hasto Kristianto yang berada di Bekasi, bertepatan di Taman Villa Kartini, Bekasi Timur, Jawa Barat. Memang bisa saya gambarkan pemirsa dan juga Fatima untuk situasi rumah Hasto sendiri. Memang saat ini tampak
sepi dari tadi siang kami memantau hingga malam pada hari ini. Memang untuk rumah Hasto sendiri tidak adanya aktivitas apapun dari rumah kediaman Hasto Kristianto, dan juga untuk rumah Hasto ini juga tampak gelap seperti rumah tidak berpenghuni dan tidak adanya orang di rumah Hasto Kristianto. Memang tadi kami sempat melihat untuk di dalam rumah Hasto sendiri adanya satu buah mobil yang terparkir, dan kami juga sempat bertanya kepada Satgas yang berjaga di depan rumah dari Hasto Kristianto. Memang untuk Hasto sendiri sedang berada di luar kota ataupun tidak berada di rumahnya, dan sedang berada di luar kota untuk perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Dan memang kami masih belum tahu pemirsa untuk Hasto sendiri untuk Natal dan juga Tahun Baru di mana, dan juga berangkat hingga pulangnya kapan. Dan memang untuk saat ini dari rumah Hasto Kristianto sendiri dari tadi siang hingga pada malam hari ini memang juga sudah dijaga oleh Satgas Cakra Buana dari PDIP. Memang untuk rumah Hasto sendiri dijaga sebanyak 6 orang dari Satgas Cakra Buana. Memang untuk Satgas Cakra Buana sendiri merupakan organisasi dari PDIP yang bertugas untuk menjaga keamanan bagi PDIP. Memang tadi untuk saat ini dari siang hingga pada malam hari ini kami juga masih belum melihat adanya tim penyidik KPK yang datang untuk ke rumah Hasto Kristianto, dan kami nantinya akan terus mengupdate kepada Anda terkait situasi ataupun kediaman dari Hasto Kristianto yang berada di Bekasi. Demikian Fatimah, kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Alvin Saputra mengabarkan langsung dari kediaman Hasto Kristianto, dan sebelumnya juga ada rekan Shana Damayana di gedung KPK. Selamat kembali bertugas teman-teman.